Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Zahra Kalfatur Rasyida. Eh, Tujuan saya membuat video ini untuk memperlihatkan bagaimana cara belajar saya dalam pertemuan kali ini mengenai flavonoid dalam mata kuliah fitokimia. Di sini saya eh, meminta bantuan dari AI untuk menjelaskan flavonoid tersebut. Dikatakan bahwasanya flavonoid itu adalah senyawa metabolis sekunder alami yang banyak ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, terutama pada buah, sayur, teh, kopi, dan biji-bijian. Nah, flavonoid ini merupakan dalam golongan polifenol yang dikenal memiliki berbagai aktivitas biologisnya. Kemudian, eh, di sini saya minta bantuan AI untuk berikan contohnya. Adapun contoh-contohnya yang diberikan oleh AI, dan saya tertarik pada quercetin. Ditemukan untuk rujukan jurnal pertama saya, yaitu jurnal uh, Frontiers in Bioscience Elite, yang merupakan jurnal yang telah terbukti bahwa terletak pada kuartil 2. Quercetin terdapat dalam sayuran dan buah-buahan seperti bawang merah dan bawang putih, elderberry, elderberry, eh, cranberry, cabai hijau, kangkung, blueberry, apel merah, pir, dan lain sebagainya. Dengan masing-masing tiap tumbuhan ini, dia memiliki kandungan quercetin yang berbeda-beda. Bahwasanya menunjukkan bahwa sumber quercetin senyawa ini sering digunakan sebagai suplemen makanan karena dia beragam khasiat farmakologisnya. Nah, adapun sifat antimikroba quercetin yaitu dia sebagai sifat antibakteri, sebagai anti jamur, antivirus, kemudian sebagai banyak sebagai fungsi-fungsi yang lain sebagainya. Untuk efek antioksidan quercetin, dikatakan bahwasanya quercetin itu dikenal sebagai zat antioksidan yang kuat. Nah, dari kalimat ini saya menemukan permasalahan mengapa quercetin itu dikenal sebagai zat antioksidan yang kuat dan bagaimana mekanisme antioksidannya. Adapun jurnal lain yang saya dapatkan untuk menjawab solusi tersebut yaitu jurnal kedua yang ber yang berasal dari jurnal Helion, yang telah terbukti bahwasanya Helion ini merupakan jurnal yang terletak pada kuartil 1. Senyawa quercetin atau uh, 3,4 dihidroksifenil 3,5,7 trihidrokromen. Dia merupakan suatu flavonol yang terdapat dalam banyak spesies buah dan sayuran. Dua cincin benzennya itu dihubungkan oleh cincin piron heterosiklik untuk membentuk quercetin. Dikatakan bahwasanya aktivitas biologisnya itu disebabkan oleh 5 gugus hidroksil dalam molekulnya. Nah,
Di sini berarti dia menyatakan bahwasanya aktivitas antioksidan yang kuat itu dikarenakan adanya 5 gugus hidroksil atau gugus OH. Nah, quercetin ini penangkal radikal bebas paling kuat yang memiliki sifat antiinflamasi, antidiabetik, anti aterosik aterosklerosis, antihipertensi, dan anti penuaan. Adapun struktur senyawa flavonoid, susul senyawa kimia quercetin telah diberikan dalam jurnal yang saya temukan. Di sini bisa dilihat bahwasanya uh, quercetin ini memiliki banyak cincin rangkap, memiliki banyak rangkap C yang uh, yang dapat memperkuat antioksidan atau yang menyebabkan antioksidan itu kuat. Kemudian pada cincin B ini terletak gugus katekol, yaitu gabungan atau dari gugus A2 gugus OH. Nah, gugus katekol ini juga dapat menyebabkan antioksidan tersebut kuat. Adapun mekanisme kerja antioksidan, dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya quercetin ini dia dapat efek biologisnya itu merupakan penghambatan peradangan dan ROS. Terdapat korelasi langsung antara jumlah gugus hidroksil bebas dan kapasitas quercetin, serta flavonoid lain untuk menangkapnya. Nah, kemudian dia dengan mengubah peran glutathione sebagai donor hidrogen reaktif, quercetin itu menghasilkan manfaat antioksidannya. Nah, selain itu, ditemukan bahwa quercetin itu dapat meningkatkan kapasitas antioksidannya melalui modulasi jalur pensinyalan. Quercetin itu dapat menangkap ROS, mengontrol ekspresi gen terkait antioksidan dalam sel A549 untuk mengurangi stres oksidatif. Nah, untuk aktivitas biologis quercetin, di dalam jurnal ini juga banyak menjelaskan bahwasanya dia itu sebagai sifat antioksidan, terus aktivitas anti jamur, antibakteri, dan antivirus. Aktivitas antimikroba quercetin itu dia meliputi yang sebelumnya saya sebutkan. Kemudian ada efek antiinflamasi, imunosupresif, dan anti alergi. Nah, bahan aktif dalam sejumlah besar obat anti alergi yang mungkin adalah ekstrak tumbuhan quercetin. Nah, kemampuannya untuk mengurangi peradangan dan alergi telah terbukti dalam pengobatan alergi makanan dan kondisi pernapasan. Kemudian sebagai pencegahan terhadap neurodegradasi terkait usia, faktor risiko utama untuk gangguan neurodegeneratif itu sebagai penyakit Alzheimer, Parkinson, dan Huntington, yaitu penuaan. Kemudian efek perlindungan terhadap kanker. Nah, quercetin ini dapat mengurangi proliferasi sel kanker dan menyebabkan berbagai lini sel kanker, seperti yang berasal dari payudara, paru-paru, prostat, dan usus besar yang mengalami apoptosis dan penghentian siklus sel. Nah, quercetin ini dapat memblokir enzim yang menyebabkan karsinogen aktif dan dapat membentuk ikatan dengan reseptor seluler dan protein dengan mengubah jalur molekul siklin, proapoptotik, dan mitogen a- activate protein kinase. Quercetin ini menginduksi penangkapan siklus sel dan mencegah proses mitosis dan sekak. Eh, Kemudian quercetin, jalur metabolisme biosintesis quercetin ini merupakan fenilalanin amonialiase, sinamat alpat hidroksilase, kemudian P. coumarate, koaligase,
kalkon sintase, kalkon isomerase, flavonon 3 beta hidroksilase, flavonol 3 hidroksilase, dan flavonol sintes. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengkatalis setiap langkah. Eh, Demikian proses cara belajar saya, presentasi yang saya tampilkan.